Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 ingin merepresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya sendiri sebagai moderator, Maria Mercedes, dan teman saya, Anikta Oktaviana, Aldiansyah, Amirul, Basana, dan Fani. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan atau training. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Yang kedua, pengembangan atau development. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Yang kedua, memuktakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Dan yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknik pelatihan. Yang pertama, buat dan perjelas tujuan bisnis. Setelah diketahui dan diidentifikasi tujuannya, maka kita bisa menentukan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi apa yang harus dimiliki SDM yang dapat mengarahkan perusahaan pada kesuksesan. Yang kedua, diskusi dengan SDM. Berbicaralah dengan mereka tentang aspirasi dan tingkat keahlian yang mereka miliki. Dengan begitu, kita juga tahu tujuan dari karir atau pekerjaan karyawan tersebut. Yang ketiga, mengenali kompetensi dan kesiapan karyawan. Tidak semuanya ingin, mumpuni, dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk berada di tempat dengan tanggung jawab lebih. Yang keempat, pertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan. Kini saatnya kita mencari jalan agar karyawan lebih memiliki kompetensi dan lebih siap lagi. Bisa kursus, kelas online, kelas formal, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, buat rencana sebelum, selama, dan setelah. Sebelum pelatihan dan pengembangan SDM tersebut, pastikan karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan kegiatan ini. Dan jika telah selesai, siapkan tempat atau peluang bagi SDM tersebut untuk mengaplikasikan apa yang telah didapat. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Dalam model evaluasi Kirkpatrick ini, ada 4 tahapan yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi, yakni yang pertama, tahap reaksi. Dalam tahap ini, evaluasi bertujuan mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan bagi karyawan. Yang kedua, tahap pembelajaran. Tahap evaluasi ini berupaya menggali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan pekerjaannya dari program pelatihan dan pengembangan yang diikuti. Yang ketiga, tahap perilaku. Evaluator akan melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasi hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Yang keempat, tahap hasil. Hasil yang dimaksud dalam tahapan ini adalah efek yang dikehendaki oleh perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Manfaat penilaian kerja bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai sarana evaluasi kinerja SDM untuk menentukan strategi pengembangan SDM. Yang kedua, penentuan jabatan SDM. Yang ketiga,
Pertimbangan parameter pengkajian. Bagi karyawan, yang pertama peningkatan pendapatan atau bonus ketika dapat memperoleh penilaian terbaik. Yang kedua, media promosi jabatan. Dan yang ketiga, sebagai motivasi kerja SDM. Elemen penilaian kinerja karyawan. Standar performa kinerja. Setiap perusahaan harus memiliki standar performa kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja karyawan. Jika perusahaan Anda masih belum memilikinya, maka dalam membuat standar performa kinerja ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan, mulai dari validity, agreement, reliance, dan objectivity. Kriteria manajemen kinerja. Kriteria-kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi karyawan, hasil atau tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing karyawan. Pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Anda harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penilaian kerja. Untuk yang pertama yaitu menetapkan standar kerja, yang kedua menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, atau ini biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian. Lalu untuk yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan dan penilaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan baik sesuai dengan fungsinya akan sangat menguntungkan organisasi, yaitu akan dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, dalam proses melakukan penilaian untuk kerja yang baik, ini terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kesalahan penilai, yang kedua, ketidakpastian penilai, yang ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi, lalu yang terakhir ada formulir penilaian yang tidak baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi poin dari hambatan penilaian kinerja. Poin yang pertama, kesalahan penilaian, yang terdiri dari yang pertama, halo efek, yaitu penyimpangan yang terjadi karena pendapat pribadi atau subjektif, penilai mempengaruhi penilaian untuk kerja. Lalu yang kedua, the error of central tendency, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai, sehingga cenderung menilai secara rata-rata. Lalu yang ketiga, the Nancy and strictness biases, yaitu penilai terlalu lunak atau terlalu keras. Lalu yang keempat, personal prejudice, atau penilaian didasarkan atau dipengaruhi oleh prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Lalu yang terakhir, the recency effect, yaitu penilai mendasarkan penilaiannya pada perilaku-perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Poin selanjutnya, ketidaksiapan penilai, yaitu penilai mungkin tidak disiapkan untuk melakukan penilaian. Ini dapat mengakibatkan, yang pertama, penilai kurang percaya diri, yang kedua, keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan, lalu yang ketiga, kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Lalu yang selanjutnya adalah ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Dalam hal ini adalah yang pertama, tidak adanya reward penilai, yang kedua, non-supporting leniency, yang ketiga, lack of appropriate of accountability. Untuk poin selanjutnya adalah formulir penilaian yang tidak baik. Metode-metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian, dan seringkali formulir tersebut yang pertama tidak jelas, yang kedua tidak mencakup aspek utama dari unjuk kerja, lalu yang ketiga kompleks atau rumit. Yang selanjutnya metode penilaian kinerja. Untuk poin yang pertama adalah traditional assessment. Dalam penilaian tradisional, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, dan target pekerjaan yang dicapai. Poin kedua adalah manajemen by objective, atau disingkat dengan MBO. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap, yaitu planning, monitoring, dan reviewing. Lalu poin yang ketiga adalah 360-degree feedback, yaitu metode penilaian kinerja karyawan. 360 degree feedback menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh
di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen ataupun pelanggan, dan laporan langsung. Lalu yang selanjutnya adalah poin keempat, yaitu Assessment Center Method, yaitu penilaian dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, latihan pencarian fakta, pengambilan keputusan, dan permainan peran. Lalu poin yang kelima adalah Behaviorally Answered Rating Scale atau disingkat dengan BARS. BARS membandingkan kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang diberi rating angka. Standar perilaku tersebut menjadi dasar penilaian kinerja. Lalu poin yang keenam adalah Psychological Appraisals, yaitu penilaian psikologis lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi dalam diri karyawan. Lalu poin yang terakhir adalah Human Resource atau Cost Accounting Method, yaitu penilaian dilakukan dengan cara membandingkan biaya mempertahankan karyawan atau biaya perusahaan dan kontribusi karyawan dari nilai moneter yang diperoleh oleh perusahaan. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pada PT Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara. Yang pertama, mempropaganda filosofis umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Lalu yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa datang. Sistem kebijakan staf dari Coca-Cola adalah pendekatan geosentris. Kebijakan staf geosentris menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaannya. Coca-Cola menggunakan karyawan lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola, yang dapat diartikan memiliki strategi yang global tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Strategi dari manajemen sumber daya manusia Coca-Cola adalah berusaha untuk memasuki sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut, karena umumnya pekerja lokal lebih mengetahui mengenai situasi dan lebih siap untuk memasuki pasar yang ada. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Kami kelompok 13 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Dengan ini presentase hari ini saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.